Cara yang ampuh untuk menyapi anak. Hai guys, assalamualaikum. Di sini aku mau sedikit sharing cara aku menyapi anak. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu aku melakukan sounding. Jadi sounding aku lakukan ini sejak dari usia 18 bulan. Aku sering banget bilang ke anakku kalau lagi main atau mau tidur atau bangun tidur, aku bilang sama adek udah besar, 6 bulan lagi adek 2 tahun. Kalau udah 2 tahun, adek nggak boleh nenen, bolehnya minum susu, minum air putih, makan, dan ngemil gitu. Kalau yang nenen itu cuman bayi, ya gitu. Jadi sering banget aku sounding terus menerus secara konsisten. Itu yang aku lakuin yang pertama. Terus yang kedua, ketika saat proses menyapi, aku pakai yang merah-merah seperti lipstick atau pewarna makanan yang aman gitu ya. Itu aku kasih di sekitar payudara aku penuh, full, dan reaksi dia pertama kali melihat itu, dia langsung reaksinya gitu, kayak geli gitu. Dan dia langsung gak mau, alhamdulillah, langsung manjur, tanpa ada rewel, tangisan, atau tantrum, atau gak sama sekali. Jadi aku proses menyap itu dari pagi sampai sore itu benar-benar berhasil, nggak rewel, tapi tetap masih minta gitu, karena emang sebelumnya anakku ini cenderung tipikal anak yang suka banget minta nenen per 2 atau 3 jam sekali, pasti minta nenen sebelumnya. Makanya aku pengen stop biar dia mau makan gitu kan. Dan ketika di Mirna itu dia udah nggak mau sama sekali guys, dan itu berhasil, alhamdulillah. Tapi ada masalahnya, di malam hari dia rewel, nangis parah, kejer, pengen banget minta nenen karena emang saking ngantuknya mungkin ya, dan dia nggak bisa tidur kalau nggak nenen dulu. Tarik-tarik baju aku saking pengen nenennya, dan ketika dia ngeliat merah itu nggak mempan guys, karena udah ngantuk banget, jadi dihantam tetep nenen. Dan akhirnya aku kasih, karena kebetulan di malam pertama itu aku lagi di rumah orang tua, jadi mau gak mau ya aku kasih daripada nangis terus berisik gitu kan di rumah orang tua begitu. Terus di malam keduanya, cara yang aku lakuin yaitu dengan ngasih minyak kayu putih. Nah malam kedua ini aku di rumah aku sendiri ya, jadi lebih bebas. Aku kasih minyak kayu putih, dan ternyata manjur ketika dia mau nenen, karena masih pengen banget nenen dan ngantuk gak bisa tidur dan harus tidur dengan nenen, aku kasih tuh ya kan. Tapi ketika dia ngerasain wah pedes gitu kan, gak enak, udah tuh dia nggak mau, dia ngelapin bibirnya, terus dia masih nangis, aku tenangin. Selanjutnya cara aku dengan mengusap dia, aku usap-usap kepalanya, aku elus gitu kan, terus punggungnya aku usap-usap, perutnya, kakinya, pokoknya semua badannya aku usap-usap biar dia nyaman, biar dia bisa tidur. Karena kalau digendong dia tuh nggak mau, ya anak tuh beda-beda ya, ada yang harus digendong dulu baru bisa tidur, kalau anaknya tipikal yang diusap-usap baru bisa tidur gitu. Alhamdulillah bisa tidur tanpa nenen. Dan waktu tengah malamnya dia kebangun, aku tawarin air putih, gak mau, akhirnya aku usap-usap lagi, dan akhirnya dia tidur lagi sampai pagi. Jadi alhamdulillah berhasil di hari kedua. Di hari ketiganya dia masih rewel, karena ya namanya belum 100% lupa sama nenen gitu kan. Jadi aku coba tenangin dia, aku kasih pengertian bahwa dia udah besar, dia sounding lagi gitu. Dan akhirnya dia ngerti. Terus karena mungkin dia udah berpikir bahwa aku nggak nenen, akhirnya dia mau minum air putih yang banyak, minum susu. Dan di sini aku kasih dia susu kotak yang rasa coklat, dia suka banget. Dan akhirnya aku stokkan karena masih proses peralihan, aku stok tuh sampai 6 kotak gitu sehari. Sebenarnya nggak baik, cuman karena lagi proses nyapih jadi aku kasih dulu. Yang baik itu kan cuma 1-2 susu kotak ya seharinya gitu. Terus juga aku pastinya sediain makanan, cemilan, snack
terus makanan yang enak-enak gitu buat dia setiap harinya. Jadi ketika dia lapar, dia haus, dia pengen, di hari keempat lima itu dia masih kadang megangin payudara gitu kan, pengen minta nenen, tapi aku kasih pengertian lagi, aku sounding lagi, terus aku coba tawari makanan berat, terus makanan ringan kayak snack gitu. Akhirnya dia mau tuh makan, mau minum, dan itu langsung guys, makan itu sebanyak, bener-bener alhamdulillah gitu kan, karena mungkin dia lapar ya, jadi makannya banyak, minumnya juga banyak, mau minum susu, dan akhirnya dia bisa tidur tanpa nenen karena udah kenyang. Jadi intinya bahwa kalau kita mau anak kita tidur malamnya itu nyenyak, siangnya kalau bisa jangan terlalu banyak tidur gitu. Boleh tidur bisa sejam aja, jangan terlalu banyak, biar dia tuh capek dari pagi sampai sore tuh capek, banyakin aktivitas fisik. Jadi ketika dia capek, dia lelah, malamnya itu pasti dia tidurnya pules gitu, gak kebangun. Dan terbukti anakku malam itu gak kebangun, bangunnya itu pagi jam 6 jam 7 gitu, dan bahkan nggak kebangun untuk minum, nggak sama sekali gitu. Dan sorenya tuh pokoknya aku kenyangin, kalau dia nggak mau makan berat, nggak mau makan nasi, aku kasih cemilan-cemilan yang lain gitu. Pokoknya harus bikin dia kenyang dan bikin dia capek gitu, itu kuncinya biar dia bisa pules malamnya. Terus aku juga yang terakhir pastinya ya berdoa, karena proses menyusui ini kita nggak bisa tanpa bantuan Allah gitu. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita, karena sejatinya yang mengendalikan anak kita itu Allah. Jadi kita minta pertolongan kepadanya supaya proses menyusui kita ini dimudahkan, dilancarkan, dan anak kita nggak rewel terus menerus dan berhasil proses menyusuinya. Itu ya, demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.